Nah, sebelum kita membahas komunikasi data ya, terlebih dahulu ya, saya akan menjelaskan ya perihal komunikasi dan informasi. Nah, karena hubungan dari komunikasi data ini adalah berkomunikasi dan memberikan informasi. Maka terlebih dahulu akan saya jelaskan ya perihal dari komunikasi dan informasi. Jadi komunikasi ini memegang peran penting dalam kehidupan umat manusia. Ya, seperti yang kita ketahui, ya manusia yang hidup di muka bumi ini setiap harinya pasti melakukan komunikasi antara satu dan yang lain. Ya, karena kita saling selalu terlibat dalam masalah bentuk dari komunikasi tersebut. Ya, dasarnya komunikasi ini pastinya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu berinteraksi ya, berinteraksi dengan tetangga, keluarga atau sanak saudara atau teman pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari ya. Pasti kita selalu eh, mengikuti ya atau selalu berkomunikasi ya antar individu ya. Jadi berkomunikasi antar individu ini disebut dengan percakapan antar individu ya. Individunya adalah ya manusia itu sendiri. Kemudian mengirim atau menerima surat ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga mungkin kita sering melakukan pengiriman surat melalui kantor pos atau melalui jasa pengiriman lainnya untuk keperluan ya mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena kebutuhan manusia berbeda-beda ya. Intinya pengiriman ini ya dalam bentuk surat ya. Kalau sekarang ini di zaman sekarang ini banyak orang mengirim bukan hanya dalam bentuk surat tapi juga dalam bentuk barang ya, dalam arti sekarang paket, apalagi di era globalisasi sekarang ini ya, industri 4.0 di mana sistem digital ya itu semakin peranannya semakin banyak ya, apalagi sekarang banyak website jual beli online di mana di dalam melakukan pembelian dan penerimaan barangnya itu melalui jasa pengiriman ya, paket. Nah itu juga tapi kalau yang paket itu tidak bentuk komunikasi ya, itu hanya bentuk pengiriman barang. Yang bentuk komunikasi ini adalah bentuk surat ya. Nah, percakapan melalui telepon ya, mungkin kalau percakapan melalui telepon ini juga sering kita lakukan ketika kita membutuhkan informasi atau kita ingin berkomunikasi dengan mungkin keluarga, sanak saudara atau teman ya. Jadi percakapan melalui telepon juga sekarang ini sudah beragam ya. Bisa menggunakan aplikasi, banyak ya aplikasinya, mungkin ada WhatsApp, ada mungkin aplikasi-aplikasi lain. Tapi intinya percakapan ini adalah saling bertukar informasi. Nah, selain percakapan ya, kita juga menonton televisi. Nah, menonton televisi juga sebetulnya bentuk dari komunikasi ya. Komunikasi untuk menyampaikan informasi ya. Jadi bentuk komunikasi yang disiarkan ya melalui siaran televisi yang isinya adalah mengandung informasi. Nah, informasi ini adalah beragam, mungkin dalam bentuk himbauan atau mungkin dalam bentuk informasi-informasi lain yang ingin dipublikasikan melalui media siaran televisi. Nah, selain itu juga ada dalam bentuk suara ya. Kalau televisi mungkin tadi video ya. Kalau dalam bentuk suara ya mungkin radio. Nah,
Komunikasi dalam bentuk radio juga sering kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi komunikasi ini juga sama ya. Intinya komunikasinya adalah menyampaikan informasi ya yang diperlukan oleh publik untuk keperluan-keperluan tertentu ya, tergantung dari yang ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat atau kepada kita sebagai manusia yang ada di muka bumi. Nah, bentuk komunikasi dan informasi ini dalam kehidupan sehari-hari ini tidak bisa kita hindari. Pastinya kita di dalam hidup bersosialisasi ya, tidak mungkin kita tidak pernah melakukan komunikasi di dalam keseharian kita. Nah, karena di sini kan kita hidupnya bermasyarakat ya, di belahan dunia manapun ya, pasti kita tetap melakukan komunikasi, kecuali kalau kalian tinggal di hutan sendiri ya, mungkin ya tidak pernah melakukan komunikasi atau tersesat ya, tapi juga pastinya ingin mencari bagaimana bisa berkomunikasi untuk meminta bantuan ya, minta bantuan untuk menyelamatkan diri kita ya. Jadi ini dasar ya, ini dasar saya jelaskan tentang komunikasi dan informasi. Nah, bentuk cara melakukan komunikasi ya ini juga beragam ya. Cara kita melakukan komunikasi ini beragam. Ini yang saya tampilkan di slide ini dari mulai bentuk ya, dari mulai bentuk mungkin yang terdahulu dan mungkin sampai saat ini ya. Jadi cara melakukan komunikasi misalnya dengan gerak-gerik atau lambang-lambang dalam bentuk gambar sebelum ditemukan sinyal listrik ya, dalam bentuk gambar ya. Ini jadi yang saya tampilkannya adalah sebelum ditemukan sinyal listrik, komunikasi jarak jauh dilakukan dengan menggunakan, nah itu dia, komunikasi jarak jauh dahulunya itu menggunakan gerak-gerik atau lambang-lambang. Yang pertama adalah komunikasi jarak jauh ini adalah bunyi-bunyian ya. Jadi kalau bunyi-bunyian ini banyak variasi komunikasi dalam bentuk bunyi-bunyian. Contohnya ini adalah tambur ya, atau kentongan ya, mungkin yang kalian ketahui adalah kentongan, dimana dalam menyampaikan informasinya ini kentongan ini setiap bunyi itu memiliki tanda-tanda tertentu. Misalnya kalau ada bencana ya, kalau ada bencana bunyi kentongannya ini berbunyi terus ya, berbunyi terus itu bunyi tidak ada beberapa ketukan tapi terus-terus dibunyikan bunyi kentongannya sampai masyarakat yang ada di wilayah sekitar itu eh, merasa terinformasikan bahwasannya ada hal yang berbahaya atau mungkin ada kemalangan ya, ada yang meninggal dunia ya, mungkin banyak bentuk kentongannya tiga ya, tiga ketukan ya kalau tidak salah. Karena juga saat ini mungkin kentongan juga sudah jarang digunakan ya saat ini juga. Kalau ada kemalangan meninggal dunia, informasinya sudah diinformasikan dalam bentuk mikrofon ya. Jadi kentongan ini mungkin hanya di daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan ya, karena juga ceritanya ini kita cerita zaman dahulu ya. Nah mungkin juga ada maling ya, kalau dulu cerita ada maling juga sama ini, ada maling dan ada bencana, ini ketukannya banyak ya, dan ketukannya ini tidak berhenti sampai orang yang di wilayah sekitar itu berkumpul, dan yang membunyikan ini memberikan informasi. Setelah mereka berkumpul memberikan informasi bahwasanya ada kejadian baik bencana alam ataupun ada yang kemalingan atau yang menggunakan asap ya, menggunakan asap. Mungkin ini ada suku yang ada di India
Indian di Amerika, atau juga di Indonesia juga ada ya yang menggunakan asap. Nah, asap ini juga memberikan tanda bahwasanya mereka ada di wilayah tersebut ya. Jadi untuk menandakan wilayah mereka, mereka membuat asap, dan untuk menginformasikan dari suku-suku mereka bagaimana menemukan sebagian anggotanya dengan mendatangin asap-asap tersebut. Nah, kalau menggunakan binatang ya, menggunakan binatang mungkin yang paling terkenal itulah menggunakan merpati ya. Jadi burung merpati dalam menyampaikan surat dahulu ya, zaman dahulu, untuk menyampaikan sebuah surat, informasi tertulis dalam bentuk surat, ini dapat dilakukan dengan menggunakan merpati ya. Di burung merpatinya, di kakinya ya, atau di kaki burung merpati ditempelkan sebuah surat. Kemudian burung merpatinya akan terbang di tempat yang dimaksudnya. Tentunya burung merpati ini terlebih dahulu sudah dilatih ya, sudah dilatih sedemikian rupa. Kemudian dalam bentuk kurir ya, dalam bentuk orang yang menyampaikan informasi ya. Jadi ada orang-orang yang tertentu yang dipercaya untuk menyampaikan sebuah informasi kepada orang yang dituju. Nah, kemudian kalau kapal laut ya, kalau saat ini kapal laut juga kapal laut ya dahulu ya, dan saat ini juga sama menggunakan sinyal cahaya. Mungkin kalau zaman dahulu cahayanya menggunakan obor ya atau api. Kalau zaman sekarang cahayanya yang menggunakan pastinya lampu ya, lampu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh bentuk komunikasi ya, dengan gerak-gerik atau lambang ya, atau lambang-lambang yang bisa menyampaikan informasi-informasi tertentu. Tentunya bentuk komunikasi gerak-gerik dan lambang-lambang ini sudah dirangkai sedemikian rupa, dan orang yang mengerti bentuk gerak-gerik dan lambang-lambang ini ya pastinya tentunya harus diinformasikan ya arti maksud dari gerak-gerik dan lambang-lambang tersebut. Dan tidak semua orang mengetahui ya maksud dari gerak-gerik dan lambang-lambang tersebut ya, pastinya hanya suku-suku atau kelompok-kelompok tertentu kalau dia ingin menginformasikan dalam bentuk gerak-gerik dan lambang-lambang ya. Ada suku-suku yang tertentu dia hanya mereka yang mengetahui. Tapi yang saya sebutkan di sini adalah bentuk umum yang kebanyakan mungkin diketahui oleh masyarakat ya, atau kita saat ini sebagai manusia. Nah, ada macam-macam bentuk dari komunikasi yang ada ya. Jadi bentuk komunikasi yang ada yang pertama adalah komunikasi suara. Nah, komunikasi suara ini adalah merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan. Contoh dari komunikasi suara yang pertama ini adalah komunikasi siaran radio ya, atau radio broadcast, komunikasi radio amatir, atau dulu kalau ada namanya radio konteks ya. Kalau zaman dahulu ada kontak. Kemudian komunikasi radio dua arah atau walkie talkie ya, komunikasi radio penduduk ya, citizen band, ini sama ini yang punya pemerintah ya. Kemudian komunikasi telepon ya, ini adalah bentuk komunikasi ya, dalam bentuk komunikasi suara. Nah, kemudian ada juga ya komunikasi berita dan gambar ya. Jadi ini adalah merupakan komunikasi berupa informasi berita tertulis ataupun gambar ya. Gambar yang dikirim berupa gambar hidup atau video
ataupun gambar yang statik atau diam ya. Contoh dari komunikasi berita dan gambar yang pertama adalah menggunakan komunikasi Telegram, komunikasi Telex, ya, komunikasi faksimil, dan juga komunikasi siaran televisi. Mungkin Telegram, Telex, dan faksimil mungkin kalau kita saat ini kalian juga mungkin belum pernah menggunakan ya. Mungkin yang sering kalian ketahuin atau yang pernah kalian implementasikan pada kehidupan sehari-hari ya pastinya adalah komunikasi siaran televisi. Ya, jadi siaran televisi mungkin ada pemerintah menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi tertentu yang ingin diketahui oleh masyarakat banyak. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk siaran televisi, berita dan gambar. Nah, selanjutnya kita bahas di komponen sistem komunikasi ya. Komponen sistem komunikasi yang utama adalah sebagai berikut ya. Jadi sistem komunikasi ini ada dua komponen di dalam sistem komunikasi. Yang pertama adalah pengirim. Nah, pengirim di sini disebut dengan transceiver. Ya, atau bahasa Inggrisnya transceiver ya, pengirim. Kemudian pengirim ini bisa mengirimkan sebuah informasi atau bisa melanjutkan komunikasi melalui media transmisi ya. Media transmisi selanjutnya yang terakhir adalah ya penerima ya, atau komponennya ya pengirim, media transmisinya, kemudian penerima. Penerima ini adalah orang yang menerima informasi. Oke, kita bahas yang pertama, pengirim atau transceiver. Ya, ini adalah pihak yang mengirimkan informasi. Ya, misalnya pesawat telepon, telek, ya, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi yang menempatkannya pada media. Ya, ini dari tugas pengirim. Jadi pengirim ini adalah orang ya, atau bisa juga ya orang, pastinya yang pertama adalah orang yang ingin mengirimkan, kemudian dikirimkan dalam bentuk pesawat telepon ya, perangkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi apa, misalnya telepon ya. Kemudian telepon tersebut dipergunakan untuk apa ya, digunakan untuk menelpon. Nah, teleponnya terhubung ke media transmisi ya, jalur telekomunikasi, kemudian diterima oleh yang kita telepon ya. Nah, ini adalah komponen dari sistem komunikasi. Nah, selanjutnya adalah media transmisi. Media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirim ya. Jadi media transmisi itu medianya, media yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Ya, medianya itu menggunakan apa? Ya, karena kita berhubungan dengan jaringan komputer ya, medianya itu cuma ada dua, kabel dan tanpa kabel ya. Tanpa kabel ya tentunya menggunakan wireless ya, istilahnya wireless. Kalau menggunakan kabel ya, kabel yang digunakan ada banyak yang digunakan untuk media transmisi. Intinya di sini adalah media transmisi itu adalah media yang digunakan untuk menyalurkan ya, atau menyalurkan atau mengirimkan sebuah informasi ke tempat tujuan atau ke penerima. Misalnya saluran fisiknya adalah kabel atau cahaya, udara ya, tanpa kabel tadi ya udara dan cahaya ya. Sekarang ada yang menggunakan cahaya ya, fiber optik itu menggunakan cahaya ya. Udara ya sama seperti kita telepon itu menggunakan
udara atau tanpa kabar atau wireless ya, sama itu. Kemudian ada penerima atau receiver ya. Nah, receiver ini adalah pihak yang menerima informasi ya. Jadi kita kalau ditelepon orang, berarti ya kita yang menerima informasi. Informasi apa? Informasi yang disampaikan kepada dia, apa hal yang disampaikan kepada dia. Pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telek, terminal, tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Nah, pengirim beritanya adalah orang yang menelpon kita. Ini ya, ini adalah bentuk dari komponen ya, bentuk dari komponen komunikasi ya, komponen sistem komunikasi. Oke, tujuan utama dari komunikasi ya, ini yang pertama adalah menyampaikan informasi dari satu sumber ke sumber lain secara tepat dan cepat ya, berdasarkan cara penyampaian informasinya. Bentuk komunikasi ini terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah komunikasi dari titik ke titik. Nah, ini disebut dengan point to point communication ya. Informasi yang disampaikan oleh pengirim hanya diberikan kepada satu penerima saja. Contohnya pada saat kita nelpon, telek atau faksimil. Ini ya, bentuk dari komunikasi dari titik ke titik. Kemudian ada komunikasi dari satu titik ke segala arah. Ini yang disebut dengan broadcast. Ya, broadcast ini maksudnya kita mengirimkan informasi ke satu titik ya, tapi semua orang bisa mengetahui. Ya, sama kalau kita di dalam grup ya, grup WA, mungkin kalian mengirimkan informasi di dalam grup, semua orang yang di dalam grup itu bisa mengetahui informasi tersebut. Atau sama siaran televisi juga sama, broadcast, atau siaran radio itu juga sama, broadcast komunikasi. Jadi dari satu titik ke segala arah. Informasi ya, maksud dari komunikasi dari satu titik ke segala arah ini adalah informasi yang disampaikan oleh pengirim dapat diterima oleh siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut. Ya, contohnya ya komunikasi siaran radio, televisi, kemudian seperti yang saya contohkan tadi ya. Kalau kalian di grup WA atau grup Telegram ya, di dalam satu grup tersebut satu yang menginformasikan, semua bisa mengetahui informasi tersebut ya. Jadi bukan hanya satu orang aja yang menerima, tapi ada banyak ya, ada banyak orang yang menerima. Nah, hal-hal penting pada sistem komunikasi ya, ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan unjuk kerja. Unjuk kerja ini maksudnya ya performa dalam komunikasi ya. Sistem komunikasi antara lain adalah berita harus dapat dimengerti oleh penerima. Jadi beritanya ini ya, informasinya itu harus jelas ya, nggak perlu panjang-panjang, tapi kalaupun panjang dia ya intinya ya menjelaskan keseluruhannya, dan kalaupun tidak panjang informasinya ya intinya dapat dimengerti oleh penerima ya. Kemudian karakteristik sistem komunikasi, dan perhatikan juga gangguan atau draw ya. Ini adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka menunjukkan unjuk kerja ya. Sebagai contoh nih karakteristik sistem komunikasi. Nah, kalau kita menggunakan siaran radio kan masih menggunakan sinyal analog ya, yang dimana penerimanya terkadang kalau dia jarak antara pemancar radionya dengan yang menerima itu jauh, pasti siaran yang diterima juga
hasilnya mungkin kurang maksimal ya, atau istilahnya kalau kita mendengarkan radio suaranya tidak jelas, banyak gangguan ya, seperti ya tidak jelas lah, atau biasanya disebut dengan, kalau bahasa bahasa daerah mungkin kemresek ya, tidak bersih suaranya, kacau balau ya. Jadi juga harus kita mempertimbangkan kalau ingin memberikan informasi menggunakan telekomunikasi radio. Nah, kita juga harus pertimbangkan itu, sasarannya itu seperti apa. Nah, kalau dia sasarannya, kalau bisa sebanyak-banyaknya orang di negara Indonesia ini mengetahui ya informasi tersebut, maka penggunaan dari komunikasi menggunakan radio ya, siaran radio, yaitu kurang efektif atau kurang maksimal, karena tidak semuanya nanti mendapatkan informasi yang jelas. Ya, lebih baik kalau ingin sebanyak-banyaknya mengetahui informasi seluruh masyarakat Indonesia, seperti contohnya ya, harus menggunakan siaran televisi. Namun saat ini siaran televisi juga tidak semua masyarakat Indonesia menggunakan sistem digital, mungkin masih banyak menggunakan sistem manual. Nah, cuman paling tidak kalau dia menggunakan siaran televisi ini efektivitasnya lebih efektif daripada menggunakan yang radio ya. Kemudian gangguan ya, gangguan draw ya, gangguannya ya itu tadi ya, kalau siaran radio gangguannya ya mungkin suaranya yang kurang eh, baik ya kalau dia jaraknya jauh ya. Jadi hal-hal seperti itu wajib kita pertimbangkan dalam melakukan bentuk dari sistem komunikasi. Nah, ini adalah contoh model komunikasi sederhana ya. Bentuk dari komunikasi sederhana ini saya jelaskan, yang pertama itu adalah di bagian source system ya. Di bagian source system ini adalah ada yang membangkitkan sinyal atau membangkitkan informasi, dan pastinya juga ada source-nya. Source ini maksudnya adalah sumber daya atau informasi ya, sumber daya informasi yang nantinya akan dikirimkan melalui media transmitter, perangkat yang akan mengirimkannya ya, nanti media transmitter ya. Kemudian ada di transmisi sistem ya. Transmisi sistem ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Transmisi sistem ini ya media transmisi yang akan dilalui ya, apakah melalui udara, apakah melalui kabel ya. Kemudian ada receiver ya. Receiver ini adalah perangkat penerimanya, kemudian destination ini adalah yang menerima ya, yang menerima sebuah informasi. Sedangkan receiver itu tadi adalah perangkat yang digunakan untuk menerima informasi. Nah, ini ada bentuk komunikasi ya. Ini sudah dalam bentuk komunikasi data ya. Sudah dibentuk dalam komunikasi data. Di sini ada contohnya adalah workstation ya, komputer workstation. Nah, untuk mengirimkan sebuah informasi ya, ini dia menggunakan layanan telepon ya, jaringan telepon ya. Karena ke zaman dulu ya jaringan telekomunikasinya itu masih menggunakan jaringan telepon ya. Nah, sumber daya itu atau source-nya itu adanya di workstation ya. Workstation ini kemudian mengirimkan menggunakan aplikasi ya. Aplikasi ini kemudian di dalam modem atau demodulator, istilah dalam bentuk komunikasi datanya ya. Modem itu demodulator, maksudnya adalah pengubah ya, pengubah dari sinyal digital ke sinyal analog, atau sebaliknya, mengubah dari sinyal analog ke sinyal digital. Jadi bisa dikatakan transmitternya di sini ya modemnya itu tadi ya. Ya,
dia transmisinya ya modem atau ya komputer workstationnya juga termasuk di bagian tersebut ya, karena di transmisi sistem dan source itu dia di bagian seperti yang ada di blok diagram itu ada di bagian source ya, di bagian source system ya. Nah kemudian modem ini sinyal karena di komputer ini dia dalam bentuk sinyal digital ya, sementara transmisi yang akan kita gunakan di sini menggunakan public telepon ya, atau jaringan telepon. Nah, jaringan telepon itu kan dia sinyalnya masih sinyal analog ya. Jadi karena dia masih menggunakan sinyal analog, modemnya ini mengubah dari sinyal digital. Nah, karena komputer kita hanya tahu sinyal digital ya, outputnya juga sinyal digital kalau dari komputer. Nah, terhubung ke modem. Nah, modemnya ini mengubah dari sinyal digital ke sinyal analog. Selanjutnya transmisi sistem ini ya, ini tadi ya, jaringan telepon ya. Jaringan teleponnya lah sebagai transmisi sistem ya, jaringan telekomunikasi kita menggunakan jaringan telepon. Kemudian ini juga diterima oleh modem ya, diterima oleh modem. Nah, modemnya ini mengubah ya, modemnya mengubah. Kenapa? Karena yang di sinyal analog ini ya, di sinyal analog ini tidak diketahui oleh komputer, sementara di sini workstationnya akan mengirimkan ke server, atau bisa jadi sebaliknya ini ya, bisa jadi sebaliknya, servernya ini akan mengirimkan ke workstation. Nah kalau servernya yang akan mengirimkan ke workstation, berarti server ini dia sebagai transmitnya bagian source systemnya ada di bagian sini. Tapi pastinya server ini hubungannya terlebih dahulu yang meminta adalah workstation ya, meminta verifikasi atau apapun kebutuhan dia ke dalam komputer server ya. Nah jadi modem di sini ya, tadi sinyal analog di sini terhubung kembali dengan modem, mengubah sinyal analog ya, sinyal analog dirubah kembali menjadi sinyal digital ya. Selanjutnya bentuk sinyal digitalnya maka di komputer server juga bisa dipahamin ya, informasi apa yang disampaikan oleh komputer tersebut ya. Ini adalah contoh ya, contoh model komunikasi sederhana ya, untuk contoh komunikasi sederhana. Nah ini dia penjelasannya ya. Dalam gambar satu ya, gambar satu tadi yang ini ya, ditampilkan satu contoh kasus mohon maaf ya, yaitu komunikasi antara sebuah workstation dan sebuah server yang dihubungkan dengan sebuah jaringan telepon umum ya. Contoh lainnya adalah pertukaran sinyal suara antar dua telepon pada satu jaringan yang sama. Berikut ini adalah elemen kunci model tersebut ya. Source, sumber ya. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contohnya telepon dan PC komputer ya. Jadi ini pembangkit datanya adalah apa? Telepon. Kita menelpon orang ya, yang informasinya dari kita, tapi yang membangkitkan data suara tersebut adalah telepon yang kita gunakan. Sama juga komputer juga seperti itu, kita mengirimkan email atau apapun ya, pembangkit datanya adalah komputer ya, yang kita ketikkan bukan menggunakan keyboard. Kemudian ada transmitter ya, atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk asli ya. Jadi dirubah ya, di transmitter ini tergantung dari transmitternya. Seperti tadi kan dia
komputernya itu sinyal digital, transmitternya ternyata sinyal analog. Nah, ini berarti dirubah nih. Sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Aslinya tadi kan sinyal digital, tapi ternyata dirubah ya. Sebuah transmitter ya cukup memindah dan menandai informasi ya dengan cara yang sama seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sebagai contoh, sebuah modem tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya PC, dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Modem lah yang berperan ya. Kalau dalam bentuk contoh yang tadi, modem yang berperan bentuk komunikasinya ya, bentuk komunikasi yang dapat melintasi jaringan telepon tadi, dan kemudian modem yang menerima juga dan mengubah ke dalam bentuk sinyal digital. Nah, selanjutnya ada transmisi sistem ya. Transmisi sistem ini berupa jalur transmisi tunggal atau single transmisi line atau jaringan kompleks ya, kompleks network ya, yang menghubungkan antar sumber dengan destination atau tujuan. Selanjutnya ada receiver, penerima ya. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Dan yang terakhir adalah destination, tujuan ya, menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Oke, ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan di mata kuliah pengantar komunikasi data. Kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.